suri tauladan, percontohan dalam segala hal. Beliau adalah sosok yang terbaik, menjadi seorang ayah, menjadi seorang kakek, menjadi seorang pemimpin. Bahkan beliau adalah pemimpin negara Islam pertama, yaitu Al-Madinatul Munawwarah. Semua sifat-sifat kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terbaik di antara manusia-manusia yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Tidak hanya baik di kalangan sesama manusia, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan. Dan tidak lupa pula Al-Fakir senantiasa mewasiatkan kepada Al-Fakir pribadi dan para mustami'in yang semoga dirahmati oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan harus ditumbuhkan, harus dikokohkan. Begitu juga ketakwaan. Iman dan takwa ini adalah sumber keberkahan. Tidak mungkin seseorang mempunyai kehidupan yang diberkahi, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita manusia hakikatnya adalah Abdullah, hamba Allah. Semua makhluk yang telah Allah ciptakan di kehidupan dunia ini, semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk punya sifat, yaitu kelemahan, butuh kepada yang lain, karena dia adalah ciptaan hakikatnya. Dan setiap ciptaan itu mempunyai nilai, mempunyai fungsi, mempunyai keunggulan masing-masing. Kalau kita mencermati seekor burung, maka burung itu bisa dinilai dari indahnya kicauannya, atau mungkin kecepatan terbangnya, dan lain sebagainya. Kalau kita mengamati seekor singa, pasti kita akan mendapati pada diri singa adalah keberaniannya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala hidup dengan khasiat atau karakternya masing-masing. Seekor burung dinilai dari kicauannya. Seekor sapi dinilai mungkin dari dagingnya atau susu yang dihasilkannya. Seekor ayam mungkin diukur, dinilai dari dagingnya, dari telur yang dihasilkan, dan seterusnya. Tapi kalau kita berbicara kepada manusia, kalau kita berbicara tentang manusia, maka ada perbedaan yang sangat mendasar pada diri manusia kalau kita bandingkan dengan binatang. Jika binatang tidak memiliki akal pikiran, maka manusia ini didesain oleh Allah memiliki akal pikiran, memiliki hati. Manusia juga berbeda dengan robot. Kemudian pertanyaannya, apakah nilai pada diri manusia itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada umatnya. Beliau bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah melihat, memperhatikan, menilai
seorang hamba bukan dinilai dari sisi rupanya, dari sisi fisiknya, dari sisi penampakan zahirnya. Allah juga tidak menilai dari sisi kekayaan yang dia miliki, harta benda yang dia miliki, pangkat jabatan dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menilai manusia itu berdasarkan qulubuhum, hati mereka, pikiran mereka, pemahaman mereka, niat-niat mereka. Apakah niatnya niat yang baik apa buruk? Apakah pemahamannya pemahaman yang baik apa pemahaman yang buruk, pemahaman yang salah atau pemahaman yang hak yang benar? Ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menilai amal perbuatan kita sebagai seorang hamba Allah. Maka dua hal ini yang menentukan kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling baik di sisi Allah, menurut pandangan Allah adalah ketika orang itu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa dilihat dari hati, dilihat dari amal perbuatannya. Seseorang mustahil, tidak mungkin sampai kepada derajat orang yang bertakwa, al-muttaqin, sampai dia mempunyai keimanan yang benar, mempunyai amalan yang benar, akidahnya adalah akidah Islam. Dia menjadikan akidah Islam sebagai standar di dalam menilai benar dan salah. Apakah pemahaman ini benar apa salah? Dia bertanya, apakah sesuai dengan akidah Islam? Dia menjadikan syariat Islam sebagai standar di dalam menilai baik dan buruknya sebuah perbuatan. Jika perbuatannya sesuai dengan perintah Allah, pasti itu baik. Jika perbuatannya bertentangan dengan syariat Islam, melanggar hukum-hukum Allah, pasti di situ adalah kemadharatan, keburukan, dan pasti dia akan meninggalkan itu. Dia menjadikan akidah Islam sebagai barometer untuk menilai benar dan salah. Dia menjadikan syariat Islam sebagai standar di dalam menilai baik dan buruknya sesuatu. Dia tidak peduli dengan omongan orang. Ketika dia yakin bahwasanya itu sudah sesuai dengan Islam, maka dia akan lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan tanpa kekhawatiran, karena dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir panjang jauh ke depan. Tidak hanya memikirkan kehidupan dunianya saja, tapi dia juga berpikir bagaimana nasib saya ketika di akhirat kelak. Apakah termasuk ahli surga, apakah termasuk ahli neraka? Dia memikirkan itu. Pikirannya tidak pendek, tapi jauh ke depan. Visioner. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itu adalah gambaran orang yang bertakwa. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka kita sebagai manusia, sebagai seorang hamba Allah, harus mempunyai konsentrasi, harus mempunyai kesadaran bahwasanya dua hal ini harus kita tingkatkan. Kalau kita meyakini sesuatu, maka kita cek apakah keyakinan kita sudah sesuai dengan keimanan, keyakinan yang ada dalam akidah Islam. Kalau kita melakukan sesuatu perbuatan, apakah perbuatan kita sudah sesuai, sudah selaras dengan syariat Islam? Selalu kita pertanyakan itu. Karena itulah
yang Allah Subhanahu wa taala akan nilai. Seorang hamba yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia memilih menjadikan wahyu sebagai imamnya, sebagai pedomannya, bukan hawa nafsu. Dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, bukan malah mengikuti, memperturutkan hawa nafsu. Karena dia sadar betul, ketika seseorang menuruti hawa nafsunya, maka itu adalah kecelakaan. Awal daripada kesengsaraan adalah selalu mengikuti hawa nafsu kita. Wa alima lima ba'dal maut, dan dia juga selalu beramal, yang mana amalannya ini punya tujuan, yaitu tujuan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Dia beramal tidak semata-mata untuk tujuan duniawi, tapi dia punya tujuan, yaitu ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah itu dilambangkan dengan surganya Allah, dan kemurkaan Allah dilambangkan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal ajizu, adapun orang yang bodoh, yang lemah, menurut Nabi adalah man atba'a hawahu, seseorang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, dia disetir oleh hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, tapi dia punya harapan kepada Allah. Dia tidak mau taat kepada Allah, tapi dia berharap untuk selamat. Ini adalah sesuatu yang khayalan, seperti itu, menipu. Dari sinilah maka kita berusaha untuk menjadi hamba yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya, keinginannya tunduk dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dinul Islam. Maka seorang yang bertakwa, seorang muslim, orang yang beriman, betul-betul beriman, dia akan punya prinsip bahwasanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rela, aku ridho, menerima dengan sepenuh hati tanpa ada penolakan bahwasanya Allah adalah Tuhanku. Aku rela menerima dengan sepenuh hati bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulku. Dan aku rela menerima dengan sepenuh hati tanpa ada penolakan bahwasanya Islam adalah agamaku. Dia punya keyakinan tidak ada kemuliaan tanpa adanya Islam. Maka dia akan mengharapkan ridha Allah, keselamatan dunia akhirat dengan menempuh jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizami kalamullahil malikil a'lam wa biqauli yahdadil muhtadun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirad dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi a'zamu ajallu akbar. Aqimis shalah.